see her smile, her absent-minded eyes, and she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, this true love falls apart into a riddle of her heart. She's so vulnerable, like china in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. Terkait perbaikannya di bagian mana itu nanti akan tersampaikan kepada FS dan juga DC. Harapan kita pemeriksaan dokumen RKM oleh PPK bisa selesai dalam 2 minggu ini. Jadi kalau seandainya perbaikan diharapkan sebelum PKS, berarti ada waktu ruang 1 minggu. Bukan untuk merombak isi RKM, tetapi hasil perbaikan itu hanya sebagai lampiran saja, dan perbaikan RKM itulah yang masuk di dalam dokumen PKS. Yang kedua, dari sekarang sudah boleh disiapkan kira-kira apa yang harus diperbaiki. Contoh, jika mata air sudah harus ada dokumentasinya terkait perhitungan debit air. Yang kedua, masalah harga satuan sudah harus dipastikan ada legalitasnya, baik itu harga satuan barang maupun harga satuan upah. Terus seandainya harga satuan tersebut dinilai oleh PPK sangat jauh berbeda dengan harga satuan, contoh harga di desa dengan harga di perencanaan mereka itu jauh berbeda, mereka akan coba diskusi. Kalau memang kuat survei harga yang dilakukan oleh masyarakat, mungkin ada menjadi sebagai acuan. Tetapi jika tidak ada dokumentasi proses harga satuan di dalamnya itu Apa? Kalau Meta sudah tahu sedikit banyak kemarin ketika ikut seleksi FS, di mana hal yang memungkinkan terjadi markup untuk menentukan minimal pertumbuhan penduduk di masing-masing desa itu bisa berbeda kalau datanya ada. Jika tidak ada datanya, kita menggunakan data apa. Jadi hal-hal seperti itu menjadi primer dalam perencanaan, dan termasuk juga hubungannya kaitannya dengan proyeksi pertumbuhan penduduk sebagai acuan awal sampai ke perhitungan dimensi pipa, dimensi reservoir, dan aksesorisnya. Itu kemarin. Jadi kalau seandainya kalau tadi harga satuan, ini baru ke perhitungan dimensi, dan secara ekonomis seandainya ada peluang untuk menambah jaringan pipa, berarti akan ada perubahan volume itu nanti. Jadi itulah yang akan berubah sebelum PKS. Terus metode PKS-nya. Tadi sudah kita kirim surat dari provinsi meminta ada isian yang harus kita isi dengan batasan waktu, karena PKS tidak bisa kita lakukan tanpa ada surat dari PPK, supaya kemungkinan PKS seperti apa di masing-masing kabupaten, khususnya juga Bondowoso. Dan pemetaan itu kami sudah harus dapatkan paling lama di minggu ketiga April. Masalah mekanisme proses penandatanganan PKS ini, seandainya harus yang sehat bisa datang ke provinsi, berarti harus diharapkan tidak boleh menggunakan transportasi umum.
harus transportasi pribadi. Kalau tidak ada transportasi pribadinya si KKM, berarti harus difasilitasi oleh DC dengan mobil DC. Kalau seandainya ada hal yang ragu, ada perbaikan dokumen perjanjian PKS, berarti boleh nanti kita bantu menyediakan printer. Tetapi jikalau seumpama dibawa dari kabupaten, boleh-boleh saja. Yang penting kita ada komunikasi. Itu sebatas persiapan yang sampai hari ini terkait proses PKS. Hari ini kita diminta oleh pusat untuk melaporkan quick status terkait perkembangan proses pengadaan. Kalau tadi di Bondowoso ada 11 desa yang definitif, satu kan masih pergantian, 3 APBD, 7 HID. Di antara semuanya itu masih berproses di pembentukan pengadaan. Belum melaksanakan proses pengadaan. Artinya dengan kondisi saat ini yang terbatasnya komunikasi antara kita dengan masyarakat dan tidak memungkinkan mengumpulkan massa, coba dipikirkan strategi yang tepat di Kabupaten Bondowoso cara untuk melakukan tersosialisasikannya proses pengadaan dengan baik, khusus di tim pengadaan. Apakah itu lewat cerita seperti kita yang sekarang, apakah lewat kita telepon, apakah lewat kita buat juga tulisan yang pasti untuk dibaca. Setelah kita tulis, kita baca, kita terangkan lewat jalur telepon, silakan. Yang pasti proses itu berjalan. Terus mekanisme terkait unwizing, kita sudah meminta semua harus diketahui oleh si DPMU. Seluruh calon pemasok, apakah itu jasa atau apakah itu barang, tidak ada yang tidak diketahui oleh DPMU. Karena besok perpanjangan tangan si PPK kita di balai, seandainya tim direksi PPK tidak ada terbentuk di kabupaten, berarti satu-satunya OPD yang menjadi perpanjangan tangannya adalah ketua DPMU dan anggota DPMU. Seandainya ada pemasok barang ataupun jasa yang bermasalah, supaya lebih cepat antisipasinya oleh PPK balai dengan si DPMU. Diharapkan itu diperlukan supaya ada di dalam mekanisme proses pengadaan kita kan ada partisipasi masyarakat. Itu yang terutama. Selain partisipasi proses perbandingan harga, ada penunjukan langsung